Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abimanyu Andalas. NIM saya 22790. Saya dari SPKSF Fakultas Pertanian angkatan 2021. Oke, pada kali ini saya akan mengenalkan tentang GIS atau SIG. Yang pertama, kita lanjut. Pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, apa itu GIS? Yang kedua, manfaat dari GIS bagi kehidupan. Yang ketiga, keuntungan menggunakan GIS. Yang keempat, kekurangan penggunaan GIS. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita lanjut yang pertama, apa sih GIS itu? Mari kita kenal secara singkat dan cepat. GIS atau di Indonesia sering disebut SIG, yang berarti Sistem Informasi Geografis. SIG atau GIS merupakan sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data berreferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan keputusan. Lanjut. Manfaat dari GIS. Ini ada beberapa manfaat dari GIS. Yang pertama, pemetaan wilayah erosi. Jadi pemetaan wilayah erosi biasa digunakan oleh BMKG untuk melihat, sebenarnya tidak hanya BMKG, bisa juga digunakan oleh perkebunan, PT, dan lain-lain. Pemanfaatan GIS di pemetaan wilayah erosi dilihat untuk mengetahui area mana saja yang rawan erosi, terutama di musim penghujan yang akan tiba ini. Lalu yang kedua yaitu penentuan arah dan pemanfaatan lahan. Poin kedua ini banyak digunakan oleh perkebunan, bahkan petani biasa, untuk menentukan lahan mereka dan arah tanam yang biasanya akan digunakan. Jika di perkebunan kelapa sawit, arah ini biasa digunakan untuk menentukan main road dan collection road, sehingga dapat lebih mudah dalam pengerjaan langsung di lapangan. Lalu yang ketiga, pemantauan perubahan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang di Jakarta polusi udara cukup tidak baik. Dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui itu? Jadi pemerintah menggunakan GIS untuk melihat sebaran polusi udara yang berada di daerah Jakarta. Jadi dalam penggunaan sistem GIS ini, pemerintah bisa lebih cepat dan lebih yakin untuk menentukan sebaran polusi yang tidak baik di area Jakarta tersebut. Dan yang keempat nih yaitu pemetaan daerah bahaya bencana alam. Ini biasa digunakan BMKG untuk mengetahui daerah-daerah mana yang rawan terkena bencana alam seperti bencana letusan gunung Merapi, tsunami, longsor, dan banjir. Itu bisa kita tentukan menggunakan GIS dan kita bisa lebih cepat dalam mengevakuasi masyarakat yang terdapat pada area tersebut. Lanjut. Apa sih keuntungan penggunaan GIS ini? Oke. Keuntungan penggunaan GIS. Sebelumnya kita harus mengetahui alat bantu tersebut merupakan suatu sistem yang mampu menangani data geografi secara cepat, tepat, dan akurat, yaitu sistem komputer. Selain diperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat, keuntungan SIG dengan menggunakan alat bantu komputer antara lain sebagai berikut. Oke, lanjut. Ini ada beberapa keunggulan penggunaan GIS, yaitu mudah dalam pengolahan data, lalu pengumpulan data dan penyimpanan hemat tempat dan ringkas, bisa menggunakan disket, compact disk, bahkan flash disk. Mudah diulang dan dilihat kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Mudah diubah dan direvisi apabila sewaktu-waktu ada perubahan.
mudah dibawa, dikirim dan ditransformasikan atau dipindahkan. Aman karena dapat dikunci dengan kode maupun manual. Relatif lebih murah dibandingkan dengan survei lapangan secara langsung. Data yang sulit ditampilkan secara manual dapat diperbesar, bahkan dapat ditampilkan dengan gambar 3 dimensi dengan variasi warna yang sesuai. Berdasarkan data SIG atau GIS, dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan tepat dan cepat. Oke, lanjut. Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kelemahan ataupun kekurangan. Jadi, selanjutnya ini kita membahas kekurangan penggunaan GIS. Kekurangan penggunaan GIS yaitu sumber daya manusia harus menguasai teknologi komputer. Sedangkan di Indonesia menurut saya masih kurang lah dalam penguasaan teknologi di bidang komputer. Setelah itu, teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. Biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Penanganan tentang data yang berbentuk 3 dimensi buruk, sulit untuk menyajikan data temporal. Formal data dan standar file data beragam. Model objek terbatas, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi dengan pekerjaan rutin sehari-hari sehingga pelaksanaan menjadi kurang efektif dan efisien. Oke, itu ada beberapa kekurangannya. Sudah, setelah itu kita lanjut saja. Masuk kesimpulan. Dari presentasi tadi, kesimpulannya yaitu setelah hadirnya GIS, umat manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan hal-hal yang bertujuan dengan pemetaan, penanggulangan bencana alam bahkan di sektor perkebunan. Namun dari hadirnya GIS ini kita juga harus bisa meningkatkan SDM yang berada di Indonesia sehingga dalam pemanfaatan sistem GIS ini bisa lebih bermanfaat dan lebih maksimal. Namun juga perlu pengawasan oleh pemerintah agar sistem GIS ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Saya M. Abimanyu Andalas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.